Belum lama setelah perjanjian Hudaibiyah tercapai, sebuah ujian datang menyelimuti umat Islam. Abu Jandal, seorang sahabat yang masih ditawan oleh suku Quraisy, mendatangi Rasulullah dalam keadaan terbelenggu. Wajahnya tampak lelah dan penuh duka. Matanya memancarkan harapan sekaligus kepasrahan. Di tengah keheningan yang mencekam, Abu Jandal dengan suara bergetar memohon pembebasan. "Wahai Rasulullah, bebaskanlah aku dari belenggu ini, agar aku bisa kembali ke jalan yang engkau ridhoi." Rasulullah melihat Abu Jandal dengan penuh keikhlasan, namun di balik ketulusan itu tersimpan penderitaan mendalam. Terikat oleh perjanjian yang telah disepakati, Rasulullah merasa terpaksa harus mengembalikan Abu Jandal kepada kaum Quraisy. Dengan hati yang berat, beliau memandang mata Abu Jandal yang penuh haru dan berkata, "Abu Jandal, bersabarlah. Aku harus memenuhi perjanjian yang telah kita buat. Aku mohon padamu untuk terus beriman dan bertahan, karena segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah." Dalam suara yang lembut namun penuh ketegasan, Rasulullah mengembalikan Abu Jandal kepada musuh, seraya memintanya untuk bersabar dan menerima ketetapan yang ada. Meskipun hatinya remuk, beliau memilih untuk menegakkan keadilan dan mematuhi perjanjian demi kebaikan umat. Suasana itu seolah menjadi cermin betapa beratnya pengorbanan yang harus ditanggung demi kebenaran, meskipun melibatkan hati yang tulus dari seorang sahabat yang setia. Di antara kerumunan sahabat yang menyaksikan peristiwa itu, salah seorang berkata dengan air mata mengalir, "Betapa getir nasib Abu Jandal, namun aku yakin dengan kesabaran dan keimanan, Allah akan membalas segala penderitaan ini." Dialog itu menyatu dengan rintihan hati, meninggalkan jejak duka yang mendalam, namun juga menyalakan secercah harapan bahwa kebenaran akan selalu menang. Tak lama setelah urusan perjanjian selesai, Rasulullah mengeluarkan perintah penting yang berkaitan dengan ibadah umrah. Di tengah semangat yang telah memenuhi hati umat Islam, datanglah satu perintah yang tampaknya sederhana, namun penuh makna: menyembelih hadi dan mencukur rambut. Aturan ini dikenal dalam ibadah haji dan umrah sebagai tanda tahallul bagi mereka yang ingin membatalkan ihram. Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk menyembelih hadi sebagai bentuk penyudahan ibadah, namun 3 kali beliau menyerukan perintah itu, tidak ada seorang pun sahabat yang melaksanakannya. Keengganan mereka bukan karena pembangkangan, melainkan karena keinginan yang besar untuk melanjutkan umrah yang telah lama mereka nantikan. Dalam kebingungan dan kegalauan, Rasulullah pun masuk menemui istrinya, Ummu Salamah. Dengan wajah penuh keprihatinan, beliau bertanya, "Wahai Ummu Salamah, kenapa para sahabat enggan melaksanakan perintah untuk menyembelih hadi dan mencukur rambut?" Ummu Salamah dengan kelembutan seorang wanita yang penuh kasih menjawab, "Wahai Rasulullah, mereka begitu mencintai umrah sehingga perintah untuk membatalkannya terasa berat di hati mereka. Mungkin engkau hendak menunjukkan contoh dengan melakukannya sendiri." Tanpa berbicara panjang, Rasulullah mengambil keputusan bijak. Beliau menyembelih ontanya sendiri dan memerintahkan seseorang untuk mencukur rambutnya. Dalam tindakan itu, tidak hanya sebagai pelaksanaan perintah ibadah, tetapi juga sebagai teladan bagi para sahabat. Melihat tindakan Rasulullah, para sahabat yang tadinya ragu dan enggan, akhirnya tergerak untuk mengikuti jejaknya. Satu persatu mereka segera menyembelih onta mereka. 7 orang diantaranya melakukannya, lalu menggundul atau memendekkan rambutnya. Suasana itu berubah menjadi campuran antara keharuan dan kebahagiaan. Seorang sahabat muda sambil menangis namun tersenyum berkata, "Wahai Rasulullah, dengan melihat engkau menyembelih dan mencukur, hatiku merasa lega. Aku pun ingin mengikuti jejak keberanian dan keikhlasan engkau." Rasulullah mendoakan mereka dengan tulus. 3 kali bagi yang menggundul kepalanya, dan 1 kali bagi yang hanya memendekkan rambutnya. Doa itu mengalir, membawa kehangatan dan keyakinan bahwa setiap tindakan yang dilakukan dengan ikhlas di jalan Allah akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Di tengah dinamika perjanjian yang baru saja disepakati, muncul pula sebuah kasus yang menguji pemahaman tentang hak dan keadilan dalam perjanjian Hudaibiyah. Suatu ketika, datanglah seorang wanita muslimah yang kabur dari Mekah untuk mendapatkan perlindungan Rasulullah.
Wanita itu yang telah memilih hijrah sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada kebenaran, mendapati dirinya berada di tangan kaum kafir yang masih menggenggam kekuasaan di Mekah. Wali wanita tersebut yang merasa bertanggung jawab atasnya, mendesak kepada Rasulullah untuk mengembalikannya kepada kaum Quraisy sesuai dengan isi perjanjian Hudaybiyah. Namun kali ini, Rasulullah menolaknya dengan tegas. Dengan penuh keyakinan dan kebijaksanaan, beliau menjelaskan bahwa isi perjanjian tersebut hanya berlaku bagi orang laki-laki. Dalam suatu pertemuan di Hudaybiyah, Rasulullah bersabda dengan suara yang penuh ketegasan dan kasih, "Wahai saudara-saudaraku, perjanjian ini telah ditetapkan bagi kaum Quraisy, dan tidak ada ketentuan yang mengharuskan kami mengembalikan wanita yang hijrah untuk mendapatkan perlindungan. Wanita muslimah itu adalah milik Allah, dan mereka tidak halal bagi orang-orang kafir. Biarkanlah mereka bersama kami, karena kebenaran dan keimanan mereka akan menjadi bagian dari rahmat Allah." Ucapan tersebut mengalir lembut namun tegas, mengingatkan setiap orang yang hadir bahwa keadilan Allah tak terikat pada norma duniawi. Dalam hati seorang sahabat yang mendengar pernyataan itu terisak sambil berkata, "Semoga Allah melindungi wanita-wanita kita, karena kebenaran mereka adalah amanah yang harus dijaga dengan sepenuh hati." Tak lama kemudian, ayat yang turun dalam Al-Quran, Surah Al-Mumtahanah ayat 10, semakin menguatkan keputusan Rasulullah. Ayat itu menyatakan, "Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir, dan orang-orang kafir itu tiada halal bagi mereka." Ayat tersebut bergema di antara kerumunan, menegaskan bahwa wanita muslimah yang hijrah adalah amanah Allah dan tidak boleh dipisahkan dari perlindungan dan rahmatnya. Dialog itu, meski sederhana, membawa makna mendalam bahwa keimanan dan perlindungan Allah selalu lebih utama daripada perjanjian dunia. Di akhir perjalanan perjanjian Hudaybiyah, setiap peristiwa yang terjadi mulai dari penahanan Utsman bin Affan, kasus Abu Jandal, hingga perintah menyembelih hati dan mencukur rambut, serta penolakan mengembalikan wanita yang hijrah menjadi bagian dari warisan keimanan umat Islam. Setiap dialog yang terjadi, setiap kata yang terucap, menyimpan pesan bahwa kebenaran Allah selalu mengatasi segala rintangan. Di Hudaybiyah, di bawah langit yang luas dan sepi, para sahabat berkumpul dalam perasaan campur aduk antara duka dan harapan. Suasana yang penuh emosi itu menjadi saksi bisu perjuangan mereka dalam menegakkan kebenaran, meskipun harus melalui pengorbanan yang berat. Rasulullah, dengan segala kebijaksanaan dan kasihnya, telah menunjukkan bahwa jalan menuju rahmat Allah selalu dilalui dengan keikhlasan dan pengorbanan. Seorang sahabat tua, dengan suara bergetar karena haru, berkata, "Setiap luka yang kita alami, setiap pengorbanan yang kita berikan adalah bukti keimanan kita kepada Allah. Semoga apa yang telah terjadi ini menjadi amal jariyah yang menerangi jalan kita di dunia dan akhirat." Dialog itu disambut dengan anggukan dan bisikan doa dari setiap hati yang hadir. Dalam keheningan malam, di bawah sinar rembulan, mereka berjanji untuk menjaga persatuan dan keimanan, agar warisan perjanjian ini terus hidup sebagai bukti bahwa hanya Allah yang berkuasa dan hanya kepadanya kita berserah. Rasulullah sendiri, meskipun telah menghadapi berbagai ujian, tetap bersikap tegas dan lembut dalam setiap keputusannya. Dengan segala perintah dan penolakan yang telah terjadi, beliau mengajarkan bahwa keikhlasan dalam beriman adalah kunci utama untuk meraih kemenangan yang hakiki. Setiap peristiwa, baik yang menyakitkan maupun yang mengharukan, menjadi pengingat bahwa dalam setiap ujian, Allah selalu menyediakan jalan keluar bagi hambanya yang beriman. Ketika perjanjian akhirnya disepakati dan semua persoalan teratasi, umat Islam merasakan sebuah kebangkitan baru. Mereka sadar bahwa setiap pengorbanan, setiap air mata, dan setiap perundingan yang terjadi di Hudaybiyah adalah bagian dari rencana besar Allah untuk mengantarkan mereka kepada kebenaran dan kedamaian. Dalam hati,
setiap sahabat mengukir janji untuk selalu menjaga kalimat La ilaha illallah sebagai penuntun hidup selamanya. Di tengah segala pergolakan itu, kisah Abu Jandal, perintah menyembelih hadi dan mencukur rambut, serta penolakan mengembalikan wanita yang hijrah, menjadi saksi nyata betapa Allah menguji dan menguatkan umatnya melalui setiap peristiwa yang terjadi. Setiap dialog, setiap kata yang terucap, mengajarkan bahwa keimanan haruslah murni dan bahwa kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, ketika malam di Hudaybiyah semakin larut dan angin lembut menyapu pasir, para sahabat duduk bersama, merenung dan berdoa. Seorang sahabat muda mengangkat suaranya dengan penuh haru. Semoga setiap langkah kita di jalan Allah menjadi bukti bahwa hanya Dia yang Maha Kuasa. Dan semoga kita semua bisa meneladani Rasulullah dalam setiap pengorbanan dan keikhlasan. Rasulullah menatap mereka dengan mata penuh kasih, kemudian dengan suara yang hampir seperti bisikan, berkata, "Ingatlah, wahai umatku, bahwa kebenaran dan keimanan adalah kekuatan yang tidak pernah bisa digoyahkan. Setiap ujian yang kita lalui, setiap perjanjian yang kita ikrarkan adalah bagian dari rahmat Allah yang akan selalu menyinari jalan kita." Dialog itu, bersama dengan doa-doa yang mengalir dari hati, menyatukan seluruh umat dalam satu tekad yang bulat. Warisan perjanjian Hudaybiyah, beserta setiap peristiwa yang terjadi di dalamnya, akan terus dikenang sebagai titik balik yang membawa umat Islam menuju masa depan yang lebih gemilang dan penuh kedamaian. Di tengah hamparan pasir yang membentang di Jazirah Arab, ketika umat Islam yang semula tersisih mulai menunjukkan kekuatan mereka, datanglah momen yang akan mengubah seluruh nasib dan sejarah umat. Perjanjian Hudaybiyah tidak hanya menyatakan diakuinya keberadaan kaum muslimin di Madinah, tetapi juga merupakan kemenangan tersendiri bagi mereka, sebuah pengakuan atas hak mereka untuk beribadah di Masjidil Haram yang selama 6 tahun lamanya terhalang oleh kaum musyrikin. Pada hari itu para sahabat berkumpul dengan penuh haru dan keikhlasan. Mereka telah lama mendambakan kebebasan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tanpa lagi dikepung oleh kekuatan yang ingin menumpas mereka. Dalam keheningan penuh harapan itu, Rasulullah pun mengumumkan bahwa perjalanan untuk menunaikan umrah telah tiba. Saudaraku, inilah saatnya kita kembali ke Baitullah. Mimpi itu telah menjadi nyata, dan Allah telah membuka jalan bagi kita untuk mendapatkan hak kita, ucap beliau dengan suara yang lembut namun penuh tekad. Di balik keindahan pernyataan itu, tersimpan pula pelajaran yang dalam. Perjanjian Hudaybiyah, meskipun pada pandangan pertama tampak berpihak kepada kaum musyrikin, menyimpan hikmah yang hanya dapat dipahami oleh hati yang beriman. Sebelum perjanjian itu, kaum muslimin di Madinah berjumlah tidak lebih dari 3.000 orang. Namun 2 tahun setelah perjanjian, pada peristiwa Fathu Mekkah, pasukan mereka telah mencapai 10.000 orang. Kenaikan jumlah itu bukan sekadar angka, melainkan bukti nyata bahwa kedamaian yang diperoleh dari perjanjian telah membuka jalan bagi dakwah yang selama ini banyak terganggu oleh peperangan. Dalam perjanjian tersebut terdapat sebuah pasal yang pada awalnya menimbulkan kontroversi. Pasal itu menyatakan bahwa penduduk Mekkah yang kabur ke Madinah harus dikembalikan oleh Rasulullah ke Mekkah, sedangkan penduduk Madinah yang kabur ke Mekkah tidak dikembalikan. Sepintas, ketentuan itu tampak menguntungkan kaum musyrikin. Namun jika diamati dengan seksama, hal itu memiliki maksud yang sangat mendalam. Seorang sahabat tua dengan suara lirih berkata kepada yang lain, "Ingatlah teman-teman, orang yang benar-benar beriman tak mungkin kabur ke Mekkah mencari perlindungan. Jika seseorang kabur, maka pasti dia telah nyata kekafirannya. Maka bagi kita, itu bukanlah kerugian, melainkan suatu kejelasan." Di sisi lain, bagi kaum muslimin di Mekah, Madinah bukanlah satu-satunya tujuan. Bumi Allah amatlah luas, dan jika mereka hendak kabur, mereka bisa mencarinya di tempat lain. Hal ini segera terbukti ketika seorang sahabat bernama Abu Bashir melarikan diri dari Mekah ke Madinah. Namun, berdasarkan ketentuan perjanjian, Rasulullah tidak menerimanya. Abu Bashir kemudian diserahkan kepada 2 utusan Quraisy yang menjemputnya. Di tengah perjalanan, Abu Bashir berontak. Dengan penuh semangat yang tercampur keputusasaan, dia melawan kedua utusan itu, bahkan hingga membunuh mereka.
Akhirnya Abu Bashir memilih tepi pantai sebagai tempat tinggalnya, dan tidak lama kemudian Abu Jandal pun bergabung bersamanya. Dialog perpisahan antara Abu Bashir dan salah seorang utusan Quraisy yang diwarnai amarah dan kepedihan menggambarkan betapa perjanjian ini membawa perubahan besar. Seorang utusan berkata dengan nada getir, "Kita telah menahan dan mengembalikan mereka sesuai perjanjian, namun kepercayaan mereka kepada kita telah hancur. Semuanya adalah bukti bahwa kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya." Kepergian satu demi satu kaum muslimin yang kabur dari Mekkah itu, yang kemudian membentuk komunitas tersendiri, ternyata menyulitkan kaum Quraisy. Kafilah dagang mereka, yang selama ini menjadi tumpuan kekayaan dan kekuasaan, sering diganggu oleh kelompok itu sebagai bentuk pembalasan atas penindasan yang telah mereka alami. Suasana di antara kedua pihak semakin memanas, namun justru hal inilah yang menegaskan bahwa perjanjian Hudaybiyah telah mengubah dinamika kekuasaan di Jazirah Arab. Di kalangan para sahabat, awalnya muncul keberatan atas isi perjanjian. Ada yang merasakan bahwa secara lahir, ketentuan itu tampak lebih menguntungkan kaum musyrikin. Namun, setelah direnungkan bersama, mereka akhirnya menyadari bahwa keputusan Rasulullah selalu mendatangkan kemaslahatan karena semuanya berasal dari Allah Ta'ala. Seorang sahabat muda sambil menatap langit malam berkata, "Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada kita kemenangan yang nyata. Kita telah melihat betapa perjanjian ini telah membuka jalan bagi kita untuk berkembang, untuk menyebarkan dakwah dengan lebih leluasa. Kebenaran akan selalu menang." Tidak lama kemudian, Allah Ta'ala menurunkan ayatnya dalam Al-Quran, Surah Al-Fat ayat 1. "Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata." Ayat itu mengalir dalam hati setiap sahabat, seperti aliran sungai yang menyejukkan, menguatkan keyakinan mereka bahwa perjanjian tersebut adalah bagian dari rencana ilahi. Kabar tentang kemenangan yang gemilang itu segera menyebar, membawa sukacita dan kebanggaan yang tak terhingga bagi umat Islam. Tak hanya itu, perjanjian Hudaybiyah juga membuka peluang besar bagi kaum muslimin untuk melancarkan dakwah. Di saat peperangan dengan kaum Quraisy yang dulu menyita banyak perhatian, kini pintu untuk menyebarkan pesan kebenaran terbuka lebar. Di antara diskusi hangat di majelis, seorang sahabat berkata, "Lihatlah, berkat perjanjian ini, jumlah kita bertambah pesat. Dari hanya 3.000 orang, kini dalam waktu 2 tahun kita telah mencapai 10.000. Ini adalah bukti bahwa kedamaian membawa pertumbuhan dan bahwa dakwah kita kini dapat berlangsung tanpa terhenti oleh peperangan." Dialog itu, penuh dengan semangat dan harapan, menggambarkan betapa besar dampak perjanjian Hudaybiyah. Keberadaan perjanjian ini menjadi jembatan untuk menyatukan umat dan memperkuat keimanan mereka. Sementara itu, di antara para tokoh Quraisy, pada awal tahun ke-7, sejumlah tokoh besar mulai masuk Islam, di antaranya Amr bin Ash, Khalid bin Walid, dan Utsman bin Talha. Perubahan hati mereka ini adalah bukti nyata bahwa kebenaran Allah tidak bisa ditolak, dan bahwa perjanjian ini telah membuka jalan bagi transformasi besar di kalangan manusia.